Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sore hari yang sedikit mendung ini ya, kembali bibit unggul Blitar 5758 ya. Ingin terus berbagi, tentu sebuah pengalaman, bukan teori-teori di atas kertas ya. Karena sekali lagi sampai hari ini bibit unggul Blitar memang secara publis ya, atau kita di YouTube itu memang masih beberapa tahun, tetapi jauh sebelum itu kita memang sudah berkecimpung menekuni hal-hal yang berkaitan dengan alpukat ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah jalan lebih dari 10 tahun ya. Tentu banyak hal yang sudah kita dalami, banyak hal yang sudah kita dapati dari tahun ke tahun dalam hal budidaya peralpukatan ya. Makanya terus dukung channel ini untuk terus membagikan hal-hal yang baru, hal-hal yang mungkin sangat dibutuhkan bagi sahabat-sahabat semua yang mungkin ya barangkali mengawali, menyukai hal-hal yang berkaitan dengan peralpukatan. Itu poinnya ya. Jadi sahabat, apapun yang kita bagikan itu tujuan akhirnya adalah agar sahabat-sahabat yang baru mulai, sahabat-sahabat yang mungkin menemukan kendala-kendala di lapangan itu bisa terpecahkan sesuai dengan pengalaman yang sudah kita temui dari tahun ke tahun. Sore hari ini kita masih berada di pembibitan ya. Alhamdulillah berbagai macam ukuran tanaman alpukat, khususnya memang kita itu hanya khusus ya yang berkaitan erat dengan alpukat ya. Dan kita tidak menjual jenis-jenis yang lain kecuali ada permintaan ya, baru kita bisa ambilkan itu di rekanan, misal durian dan lain sebagainya. Sore hari ini saya ingin berbagi. Sebetulnya ini juga sudah pernah saya bagikan beberapa waktu yang lalu, namun masih juga yang mempertanyakan ya, bagaimana pemangkasan yang baik, bagaimana pemangkasan yang seharusnya agar tanaman itu bisa maksimal dalam hal pertumbuhannya, dan tentu lebih bisa maksimal dalam hal buahnya ya. Alhamdulillah ya, di bibit unggul Blitar segala sesuatu yang berkaitan dengan alpukat dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu terus kita update ya. Di depan saya ini aligator sahabat, salah satu atau menjadi andalan di bibit unggul Blitar. Aligator ini memang sangat mudah sekali berbuahnya, produktivitasnya juga tinggi, adaptasinya di berbagai macam belahan Nusantara ini juga sangat cocok ya. Nah, poin sore hari ini saya ingin berbagi bagaimana tanaman itu bisa pendek dan berbuah lebat ya. Kenapa harus pendek? Nah, ini penting ya. Jadi sahabat, tanaman itu kalau di lahan itu saya maksimalkan di angka-angka range-nya maksimal di 4 meter. Kenapa sih 4 meter? Kalau 4 meter, kalau sesuai dengan apa yang saya lihat bertahun-tahun itu sahabat, kalau di 4 meter itu ujung atas dari tanaman alpukat itu sampai paling bawah menyentuh tanah itu sinar mataharinya dapat maksimal ya. Kalau lebih dari itu memang biasanya di batang-batang bawah sini itu memang kurang maksimal ya. Apalagi itu tidak dilakukan sesi pemangkasan yang memadai ya. Pemangkasan yang baik, yang benar agar tanaman alpukat itu sehat, tumbuh kembangnya baik, dan tentu harapannya berbuahnya lebat. Bisa dilihat ya, ini depan saya ini red Vietnam. Dekat saja bisa dilihat ya, pentil-pentilnya alhamdulillah dari bawah sampai atas ini buahnya luar biasa. Bukan luar biasa, luar biasa ya.
Ini yang di sebelah sisi sini ini sudah mulai kelihatan mentil-mentilnya ya. Nah, saya lihat ya. Rahasia besarnya sahabat, pastikan ketika tanaman sebelum dilakukan pemangkasan atau pruning itu, pastikan sekali lagi 15 hari atau 20 atau 1 bulan sebelumnya yang paling baik itu pastikan di bawah sini ini komposnya melimpah, komposnya cukup ya. Ini penting karena ketika kita pangkas tentu nanti akan terjadi perubahan fisik daripada tanaman ini. Ketika itu terjadi perubahan, maka penyesuaian itu diperlukan. Karena penyesuaian itu terjadi dan ketika proses pemangkasan itu dilakukan, tentu sekali lagi akan ada perubahan pada tanaman ini ya. Jadi secara fisik nanti akan berubah. Tanaman yang semula mungkin rindang akan semakin kelihatan terbentuk seperti ini ya. Jadi tanaman ini awalnya sahabat ini kelihatan sangat rindang sekali, tapi kita buka yang terutama jalur tengah ini ya sahabat ya. Jalur tengah ini harus clear ya. Meskipun di sini ada cabang-cabang seperti ini ya, tidak masalah. Karena apa? Dari ujung sana itu, ujung sini ya, sampai yang paling bawah sini, fokus sinar mataharinya bisa tembus, bisa maksimal, sehingga ini tentu tidak akan mengganggu proses fase generatif atau proses buah yang ada di lapisan paling bawah sini ya. Ini batang paling bawah sahabat ya. Nah, catatan pentingnya juga ya, batang bawah itu kalau saya ya, itu saya maksimalkan atau saya batasi batang bawah ini dengan tanah ini ya, jangan kurang dari 1/2 meter, kalau bisa 1/2 meter ya, jangan terlalu ke bawah ya. Kalau terlalu ke bawah kenapa? Nah, kalau terlalu ke bawah itu nanti biasanya ya, yang sudah itu akan terjadi buah-buahnya itu kalau ketika terlalu ke bawah itu nanti besarannya pun nggak bisa maksimal biasanya ya. Kenapa? Karena sekali lagi meskipun dia itu ke bawah, nutrisi yang paling banyak menyerap itu tetap ke atas sana ya, tetap ke atas sini. Karena sekali lagi penyerapan nutrisi itu memang berawal dari proses fotosintesis yang di atas, turun lagi ke akar, dari akar diolah, balik lagi ke sedot ke atas lagi ini ya. Makanya selain itu juga kalau terlalu bawah biasanya nanti akan terjadi posisi tanah yang di bawah ini terlalu lembab ya. Kalau terlalu lembab biasanya di posisi paling sini, paling dekat dengan tanah sini ya, paling dekat dengan tanah sini nanti akan terjadi yang namanya jamuran ya. Kalau itu cabangnya terlalu rimbun ke bawah, itu yang di bawah ini nanti akan terjadi biasanya jamuran. Nah, kalau sudah seperti itu memang nanti efeknya luar biasa pada tanaman itu, sehingga tanaman itu akan menjadi sangat kurang sehat ya. Dan tentu dari sesi perawatannya tentu akan butuh biaya yang lebih besar, dan bisa terjadi kalau jamuran itu nanti nggak bisa diatasi ya bisa terjadi kematian. Makanya itu yang harus kita kondisikan, itu yang harus kita jaga. Tanaman ini selain pemangkasan yang tepat, artinya ini loh ya, perhatikan ya, jadi ujung atas sana ini ya seperti ini, terbuka seperti itu, sampai bawah sini yang dekat dengan tanah sini ini harus full terkena sinar matahari ya. Jadi pemangkasan itu kuncinya ya. Jadi kalau sudah dipangkas-pangkas tetapi sinar mataharinya belum bisa maksimal masuk ke dalam sini, ya itu nanti tetap ya hasilnya nggak bisa maksimal ya. Jadi kalau tanaman itu pendek berbuah lebat, tentu sekali lagi perawatannya akan jauh lebih mudah ya, daripada nanti tanaman itu lebih dari 5 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter lah, itu nanti perawatannya pasti akan jauh lebih sulit ya. Semisal saja kita melakukan penyemprotan fungisida, tentu kita butuh alat yang memadai agar bisa mencapai
posisi titik tertingginya. Kalau itu mencapai 5 meter, 6 meter, 7 meter ya. Tapi kalau cuma ini kan 3 meteran saja ya, kita bisa menjangkau lah dengan sangat mudah. Jadi pohon itu pendek itu sangat positif ya. Jadi segi biaya perawatan tentu akan jauh lebih murah ya. Dan pohonnya sangat mudah untuk dikendalikan manakala terjadi hama atau timbul hama yang menyerang pada tanaman itu. Ya, itu ya. Jadi mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada sore hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terus semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.